Malam itu sunyi. Begitu sunyi, hingga suara jangkrik pun terdengar seperti bisikan rahasia dari tanah. Di pojok desa Geger, di pinggiran hutan bambu yang jarang dilewati orang, duduklah seorang lelaki sederhana dengan sarung lusuh dan kaos oblong yang sudah pudar. Di hadapannya, secangkir kopi hitam mengepulkan aroma pahit yang menenangkan. Di bibirnya, sebatang rokok kretek menyala, ujungnya merah membara di antara gelap malam. Lelaki itu siapa lagi kalau bukan Wali Paidi, sosok yang dikenal aneh, tapi disegani. Kadang ia berbicara pada angin, kadang tertawa sendiri di kuburan, dan yang paling sering menasihati orang dengan bahasa yang entah lucu atau dalam. Namun satu hal yang semua orang tahu, bila ada yang tak bisa diselesaikan oleh kepala desa, ustaz atau dukun, maka orang akan datang padanya. Malam ini, angin tak berhembus. Daun bambu berdiri diam seolah menunggu sesuatu. Wali Paidi menatap ujung rokoknya, mengembuskan asap perlahan. Asap rokok ini kayak hidup manusia. Gumamnya pelan, naik ke atas, hilang. Tapi sempat bikin yang di bawah terbatuk-batuk dulu. Ia tersenyum sendiri, lalu menyesap kopinya. Namun, senyum itu mendadak hilang ketika ia mencium sesuatu yang ganjil. Ada bau hangus, tipis di awal, lalu makin tajam menusuk hidung. Wali Paidi memicingkan mata, menoleh ke arah timur. Di sela gelap malam, samar terlihat cahaya merah berkelebat seperti lidah api menari di antara pepohonan bambu. Lah, pi iki, gumamnya sambil berdiri. Soposing masak tengah alas, ia berjalan perlahan, tanpa terburu-buru, seolah malam bukan sedang diusik makhluk api. Langkahnya tenang, sandal jepitnya menggesek tanah lembab. Asap rokoknya masih terbang di belakang kepala, seperti bayangan yang gan lepas. Dari kejauhan, suara kambing melenguh panik, lalu suara retakan kayu terbakar terdengar jelas. Wali Paidi berhenti di tepi jalan tanah, matanya menangkap bayangan merah di kejauhan. Dan, di antara nyala itu, ada sosok hitam melayang, besar, tak punya kepala. Tubuhnya seperti bara yang meneteskan percikan api ke tanah. Wali Paidi tak gentar. Ia justru duduk di batu pinggir jalan. Dikeluarkannya bungkus rokok, menepuk-nepuknya pelan. Sok-sokan ngebakar ya? Le, aku juga bisa bikin api, tapi dari tembakau, ujarnya sambil menyalakan sebatang lagi. Asap dari rokok bertemu dengan asap dari sosok hitam itu. Dua wujud berbeda, satu lembut, satu liar. Tapi anehnya, saat angin berhenti total, asap dari rokok Wali Paidi justru tetap mengalun ke atas, tenang. Sedangkan asap dari sosok itu berputar-putar seperti tercekik. Tiba-tiba, angin panas berhembus. Daun bambu bergemerisi keras. Wali Paidi menunduk, memungut batu kecil, lalu melemparnya ke arah nyala api itu. Heh, ojon dakik-dakik neng kene. Iki kampung wong urip, duduk kuburanmu, serunya. Sosok itu berhenti bergerak. Suara seperti desisan bara terdengar, sesh. Lalu muncul letupan kecil. Tanah di bawahnya terbakar, membentuk lingkaran merah menyala. Tapi Wali Paidi malah terkekeh. Walah, gaya nih kayak anak kecil lagi ngamuk nggak dibeliin es krim. Namun di balik santainya, Wali Paidi tahu, ini bukan makhluk biasa. Bukan kuntilanak, bukan genderuwo. Getaran panasnya berbeda, lebih berat, lebih menyengat, lebih hidup. Wali Paidi berdiri. Ia menatap api itu dengan mata teduh. Kalau kau Banespati, berarti kau dulu manusia. Betul, katanya pelan. Makhluk itu bergerak pelan. Tubuhnya bergetar seperti nyala lilin dihembus angin. Tak ada suara selain deru api yang sesekali meletik. Wali Paidi menatap lama, lalu menatap langit. Kasihan, mati kebakar, tapi belum selesai urusannya. Seketika, api itu menyala lebih besar. Satu letupan membuat batang bambu di sekitar ikut terbakar. Udara mendadak panas luar biasa. Tapi Wali Paidi masih berdiri tegak. Ia menyesap kopinya lagi. Entah bagaimana, kopi itu masih terasa pahit tapi menenangkan di tengah panas neraka itu. Dendammu gede, ya, katanya dengan nada lirih. Tapi dendam itu kayak kopi basi. Semakin lama disimpan, makin pahit, makin gak berguna. Banespati mengaum. Suaranya seperti 1000 kayu terbakar bersamaan. Api itu menjilat tanah, mendekati Wali Paidi. Rumput di sekitarnya langsung gosong, tapi langkah Wali Paidi tetap ringan.
Ia malah duduk lagi di tanah yang mulai retak karena panas. Ia keluarkan biji kopi dari sakunya, menaburkannya sedikit ke tanah. Ini pahitnya dunia, Le, ucapnya. Rasakan biar kau ngerti bedanya pahit dan marah. Ajaib, ketika biji kopi menyentuh tanah, nyala api itu bergetar, seperti terkejut, lalu menipis sedikit. Wali Paidi menatapnya lagi. Kau bukan musuhku, Le. Kau cuma nyari yang ngerti rasa sakitmu. Beberapa saat, hening. Hanya suara api yang sesekali memecah malam. Kemudian, sosok itu lenyap perlahan, meninggalkan bekas gosong di tanah berbentuk lingkaran besar. Wali Paidi menarik napas panjang. Ia menepuk-nepuk debu di lututnya. Wah, kopi tinggal setengah, rokok tinggal satu. Kalau tiap malam begini, bisa bangkrut aku. Ujarnya santai, lalu berjalan pulang. Namun ketika ia baru melangkah 3 langkah, dari arah belakang terdengar suara berat seperti napas dari dalam bara. Satu kalimat lirih terdengar di telinganya. Tanpa wujud, tanpa bentuk, aku kembali, bukan untukmu, tapi untuk mereka. Wali Paidi berhenti, matanya menatap langit yang gelap, lalu tersenyum tipis. Oalah, jeti ini belum selesai, katanya pelan. Ia menyalakan rokok terakhirnya. Api kecil dari ujung korek itu memantul di matanya yang tenang, tapi penuh tanda tanya. Dan malam pun kembali sunyi. Namun di kejauhan, di balik hutan bambu, masih terlihat kilau merah kecil seperti api yang menunggu giliran untuk menyala kembali. Pagi itu, embun masih bergelayut di ujung daun padi. Desa Geger mulai menggeliat pelan suara ayam jantan bersahut-sahutan, suara ibu-ibu menimba air, dan aroma kayu bakar dari dapur rumah warga menyeruak di udara yang dingin. Namun, di tengah suasana yang tampak biasa itu, ada sesuatu yang tidak wajar. Beberapa petani berlari dari arah timur sawah dengan wajah panik. Pak Kepala Desa, sawahnya kebakar, Pak, teriak salah satu dari mereka sambil menunjuk ke kejauhan. Kepulan asap tipis terlihat membubung dari batas ladang bambu yang mengarah ke sungai kecil. Rumput di sekitar area itu hangus, tanahnya retak, dan udara di sana terasa panas padahal matahari baru saja naik. Kepala Desa Geger, Pak Darsono, mendekat sambil mengipas wajahnya dengan topi caping. Iki aneh tenan, semalam hujan deras. Tapi kok esok kobong, katanya dengan nada haran. Warga berkerumun, ada yang berbisik-bisik, ada yang menatap ngeri. Sopo ngerti, Pak, mungkin arwah Banespati sing diomong ke wong-wong kui beneran balik. Bisik seorang perempuan tua, suaranya gemetar. Ah, kowe iki, Embah, ora usah ngomong ngono. Nanti wong-wong tambah wedi, sela pemuda lain. Tapi dari wajah mereka, ketakutan itu jelas tak bisa disembunyikan. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, muncullah sosok yang berjalan santai sambil menguap. Wali Paidi. Ia datang dari arah utara, dengan tangan kanan membawa cangkir kalang berisi kopi, dan tangan kiri menggenggam rokok yang asapnya menari di udara. Loh, rame tenan pagi-pagi. Ada arisan apa iki? Katanya sambil tersenyum kecil. Semua mata menoleh. Loh, Wali, iki loh, sawahnya kebakar. Or ngerti sopo sing dadak nyalain api tengah wangi, kata Pak Darsono cepat. Wali Paidi menatap ke arah asap di kejauhan, lalu menyeruput kopinya pelan. Kebakar itu biasa, Pak. Sing penting ojo ati sing kebakar. Nek ati kebakar, ndadak kabeh dadi panas. Ujarnya santai, membuat sebagian warga malah tersenyum tipis meski tegang. Tanpa banyak bicara, ia berjalan melewati mereka, menuju arah asap itu. Wali, aja ke sana, panas banget, loh, teriak seseorang. Tapi Paidi hanya mengangkat tangannya pelan, baru usah khawatir. Aku cuma pengen ngopi sekalian ngelus angin. Langkahnya tenang, sandal jepitnya menginjak tanah hangus yang masih mengepulkan asap. Udara di sekitar mulai terasa berbeda semakin dekat ke arah pusat kobaran semalam, semakin tebal aroma belerang dan gosong. Di sana, di tengah lingkaran hitam di tanah, Wali Paidi jongkok, memungut segumpal tanah, lalu mengendusnya. Ork ono bensin, ork ono minyak, ini bukan api manusia, gumamnya. Ia menatap ke sekitar. Pohon bambu di pinggir sawah gosong di bagian tengah, tapi ujungnya masih hijau. Tanda kalau api datang dari udara, bukan dari bawah.
Dan di tengah lingkaran gosong itu, ada jejak kaki, tapi aneh bukan kaki manusia. Bentuknya seperti tapak besar dengan tepi berkerut, seolah terbakar dari dalam. Wali Paidi menepuk dadanya pelan. Wah, iki beneran Banespati. Dah, dari arah belakang. Datanglah Pak Darsono dan beberapa warga yang nekat mengikuti. Gimana, Wali? Ono petunjuk? Paidi menoleh sambil menghembuskan asap rokok. Petunjuk kejelas, Pak, iki makhluk sing dulu mati ora tenang. Wong kebakar, tapi jiwana ora aya sobali. Saiki dewe kedolan maneh, nyari sing nyalahke. Warga saling pandang, ngari. Waduh, nenek mono, bisa bahaya, Wali. Soalnya dulu ada dukun tua sing mati kebakar di pojok hutan sana. Tahun-tahun kepungkur, kata salah satu warga pelan. Wali Paidi mengangkat alisnya. Dukun tua, siapa jenenga? Namanya Ki Rogoweni. Dulu dia terkenal sakti, tapi angkuh. Rumahnya kebakar, katanya gara-gara api dari tungku. Tapi wong-wong percaya, dia mati amarga kutukan dewe. Paidi menatap jauh ke arah hutan bambu. Pandangannya tajam. Ya wis, berarti mulai jelas. Iki dudu api liar, tapi dendam lawas sing durung rampung. Ia berdiri, meniup abu rokoknya. Malam iki, aku neng kana. Kalian ojo kesana, jaga kampung we. Malam tiba lagi. Langit gelap tanpa bintang. Angin seolah berhenti berhembus. Wali Paidi duduk di warung kopi Bu Sati yang sepi, hanya ditemani lampu minyak yang berkedip pelan. Ia menatap secangkir kopi panas di depannya, lalu bertanya lirih tanpa menatap siapa-siapa. Lei, kenapa kau marah sama yang udah lupa sama dosa lamamu? Tak ada jawaban. Tapi udara mendadak panas. Api kecil di sumbu lampu minyak bergoyang pelan, lalu meredup seolah tertiup napas tak kasat mata. Bu Sati yang baru keluar dari dapur langsung pucat. Wali, ini kenapa tiba-tiba panas begini? Tanyanya gugup. Paidi menoleh, tersenyum santai. Ora pau-pau, Bu, sing lewat cuma tamu lawas. Dulu rumahnya kebakar, tapi hati isi panas. Ia berdiri, meninggalkan uang receh di meja. Kopi ndak anak, Bu. Tapi malam iki, aku kudu ngopi karo sing luwih panas. Bu Sarti tak paham maksudnya, tapi melihat mata Paidi, ia tahu. Ini bukan candaan. Di tepi hutan bambu, malam semakin mencekam. Daun-daun kering berserakan di tanah, dan di udara ada aroma terbakar yang menyengat. Wali Paidi melangkah masuk dengan langkah tenang. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi kresak-kresik yang bergema aneh di antara batang bambu yang hitam. Tiba-tiba, di depan matanya, muncul cahaya merah menyala bukan dari api biasa, tapi seperti bara hidup yang melayang di udara. Suara lirih terdengar, berat dan serak. Manusia, kenapa kau tidak takut padaku? Paidi tidak menjawab. Ia duduk di akar pohon, menyalakan rokoknya dengan korek kayu. Asap putih perlahan menari di udara panas itu. Takut, Lei. Wong aku tiap hari lihat manusia yang lebih menakutkan dari api, katanya sambil tertawa pelan. Kau cuma bara, mereka bara yang punya wajah. Makhluk itu menggeram, api di tubuhnya membesar. Aku dibakar hidup-hidup oleh mereka. Aku dikutuk. Aku dihianati. Aku ingin mereka merasakan panasnya neraka yang kurasakan. Wali Paidi menatapnya lama, mata teduh tapi dalam. Kau masih manusia. Tapi sayang, sekarang kau cuma jeti api yang nyari alasan buat marah. Banespati berteriak, suaranya membuat udara bergetar. Lidah apinya melompat-lompat di tanah, membakar daun-daun kering, membuat sekeliling jati merah menyala. Namun Paidi tetap duduk tenang, menatap bara itu seperti menatap anak kecil yang menangis keras karena kehilangan mainan. Ia menyesap kopinya lagi, perlahan. Lei, dengar ya, api itu tidak jahat. Yang jahat itu ketika manusia memakainya buat melukai sesama. Kau dulu terbakar bukan karena api, tapi karena hatimu belum ikhlas. Banespati membalas dengan raungan keras. Seketika, seluruh hutan bambu bergetar. Suhu udara naik, daun-daun mengering dan jatuh. Tapi di tengah kobaran itu, Wali Paidi tetap tenang, tangannya menaburkan abu rokok ke tanah. Asap putih bertemu dengan asap merah, keduanya beradu, menimbulkan percikan cahaya aneh seperti pertempuran antara dua dunia. Dunia dingin dan dunia panas, dunia sabar melawan murka. Dan dari dalam nyala itu,
suara tangis samar terdengar. Mereka membakarku. Aku cuma ingin mereka ingat. Aku tidak ingin dilupakan. Wali Paidi menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata pelan, kalau begitu, biar aku yang mengingatmu, Le, tapi dengan cara yang damai. Api itu mulai bergetar, lalu mereda sedikit. Namun sebelum benar-benar padam, sosok itu menghilang ke arah sawah timur, meninggalkan bara kecil di tanah dan hawa panas yang menempel di dada. Wali Paidi berdiri. Ia menatap arah timur dengan wajah serius. Berarti kau belum selesai. Dan aku juga belum. Ia mengembuskan asap terakhir dari rokoknya. Lalu melangkah kembali ke desa, sementara langit di belakangnya mulai berwarna merah gelap seolah pertanda bahwa api dendam itu belum padam. Malam turun cepat di desa Gegar. Langit tampak berat, seolah menyimpan bara di balik awan hitam. Angin bertiup kering, membawa aroma gosong yang samar tapi menusuk hidung. Di rumah-rumah warga, pintu dan jendela ditutup rapat. Lampu-lampu minyak dipadamkan lebih awal, hanya suara jangkrik yang berani bersuara di antara ketakutan yang menggantung. Namun, satu tempat tetap hidup malam itu warung kopi Bu Sarti. Di sana, seperti biasa, duduk seorang lelaki bersarung lusuh dan memakai kaos putih yang sudah kekuningan. Wali Paidi, dengan gaya khasnya, menyesap kopi pahit sambil menghembuskan asap rokok yang berputar di udara. Tatapannya kosong, tapi tenang. Ia tahu, malam ini tidak akan biasa. Wali, apa sampeyan yakin mau ngadepi makhluk itu sendirian? Tanya Pak Darsono yang duduk di seberangnya. Wajah kepala desa itu pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Paidi tidak menjawab langsung. Ia hanya menepuk-nepuk bungkus rokok di tangannya, lalu berkata lirih, yakin or yakin, sing penting tenang. Wong sing panik, malah aiso kobong wek dewe. Darsono menunduk. Ia paham Wali Paidi bukan orang sembarangan. Tapi yang satu ini, makhluk yang mereka hadapi bukan seperti hantu biasa yang bisa diusir dengan ayat dan air doa. Ini api hidup. Desa ini takut semua. Wali, anak-anak ora eso turu. Wong-wong wedi, apalagi sawah di timur seki wis gosong kabeh. Api muncul tiap tengah malam, pindah-pindah, ngeliwet kaya anasi ngendaleni, ujarnya getir. Wali Paidi mengangguk pelan. Kabeh sing panas mesti ono sebab. Dendam iku or lahir saka kosong. Pasti ana salah siji sing nyimpen rasa salah sing or aeso diomong. Ia berdiri, menyeruput kopi terakhirnya. Wes, Pak, biar aku sing ngobrol karo deweke. Wong api or aeso dimatiin karo marah, tapi bisa padam nenek dikasih angin adem. Menjelang tengah malam, hutan bambu di timur sawah tampak hidup bukan oleh nyawa, tapi oleh nyala. Api menjilat udara, membentuk bayangan merah di tanah. Setiap hembusan angin menimbulkan suara seperti jeritan pelan. Wali Paidi berjalan perlahan, tanpa senjata. Di tangannya hanya ada secangkir kopi hitam dan sebatang rokok menyala. Langkahnya ringan, tapi setiap langkahnya menimbulkan gema seolah bumi ikut memperhatikan. Ketika sampai di tengah hutan, ia berhenti. Udara panas menerpa wajahnya, daun bambu berjatuhan, terbakar sebelum sempat menyentuh tanah. Dan dari balik cahaya merah itu, muncul sosok besar, hitam, seluruh tubuhnya menyala seperti bara. Tidak ada kepala, tapi ada suara yang menggema dari dalam dadanya. Kau datang lagi, manusia. Apa kau tidak takut terbakar? Suara itu berat, mengguncang udara. Namun Paidi hanya tersenyum kecil. Takut, Le, aku iki udah sering terbakar. Sama janji, sama harapan, sama hidup yang kadang ngawur. Tapi aku masih ngopi. Ia menyesap kopinya, tenang. Api itu bergolak, semakin tinggi. Tidak ada kopi yang bisa menenangkan api DENDM kau. Teriak makhluk itu. Aku terbakar hidup-hidup. Aku dituduh, aku dibunuh oleh warga desa ini. Wali Paidi tetap berdiri tegak. Asap rokoknya naik pelan, bertemu dengan bara di udara. Jeti, kau kira gue nih, katanya pelan. Dukun sing dulu dibakar wong-wong Gegar. Api itu bergetar, suaranya berubah menjadi serak seperti orang menangis. Mereka datang ke rumahku. Mereka takut padaku. Mereka MBEKRKU saat aku berdoa. Udara mendadak bergetar. Tanah bergetar halus. Nyala api menjalar di batang bambu, menjilat udara, mengitari Paidi dalam lingkaran besar. Paidi menatapnya,
tanpa rasa gentar. Kau tahu kenapa mereka takut? Karena kau dulu main api juga. Kau pakai ilmu buat nyakitin orang. Sekarang api yang kau mainkan balik ke tubuhmu. Ia menghembuskan asap, lalu menatap bara itu dalam-dalam. Tapi, Leh, aku ngerti. Kau bukan cuma marah. Kau kesepian. Kau pengen didengar. Makhluk itu mengaum, teriakannya membuat daun-daun luruh terbakar. Aku ingin mereka ingat. Aku ingin namaku tak hilang dalam tanah. Wali Paidi menunduk. Ia menabur segenggam tanah dari sakunya. Tanah itu berjatuhan ke bara panas, tapi anehnya, api justru mundur perlahan. Kalau itu maumu, tak bantu. Tapi berhentilah bakar wong salah. Wong sing nyakitinmu udah or ana. Sing ana seki cuma anak-anak sing or ngerti dosa lamamu. Banaspati atau Kirogoweni meraung. Tubuhnya membesar, nyalanya makin terang. Aku tak bisa tenang. Api ini tidak bisa padam. Wali Paidi menatap tajam. Bisa, kalau kau ikhlas. Ia duduk bersila di tanah, menutup matanya, dan mulai melantunkan zikir pelan. Suara zikirnya lembut, seperti angin di tengah badai. Pelan-pelan, bara di sekelilingnya mulai bergoyang tak stabil, seperti kehilangan tenaga. Tapi tiba-tiba, satu letupan besar terdengar. Ledakan api menyambar batang bambu di sekeliling, membuat percikan membentuk pusaran besar. Dari tengah pusaran itu, muncul wujud Kirogoweni sepenuhnya tubuhnya seperti manusia, tapi seluruhnya terbakar, wajahnya tinggal arang. Ia melangkah ke arah Wali Paidi dengan langkah berat. Kau tak mengerti, aku tak bisa ikhlas. Aku dibakar hidup-hidup, tanpa salahku. Wali Paidi membuka matanya perlahan. Sorot matanya tenang, tapi tajam. Kau salah satu hal paling susah di dunia ini, Leh. Orang yang merasa paling benar. Ia berdiri, mendekat beberapa langkah. Panasnya mulai membakar ujung sarungnya, tapi ia tak mundur. Kalau kau memang pengen diingat, aku bantu, tapi bukan dengan api. Dengan doa. Doa tidak bisa memadamkan api, teriak Kirogoweni. Paidi tersenyum tipis, tapi bisa menenangkan yang terbakar. Ia menaruh cangkir kopinya di tanah, lalu mengambil segenggam abu rokok dari saku bajunya. Api lahir dari panas, tapi abu lahir dari akhir. Saat sesuatu udah selesai terbakar, ia melempar abu itu ke arah makhluk api. Dalam sekejap, cahaya di tubuh Kirogoweni meledak kecil, lalu berkobar makin besar tapi kemudian menurun. Suara desisan terdengar. Api itu perlahan padam di bagian dada, lalu di tangan, lalu di seluruh tubuhnya. Namun, dari dalam bara yang tersisa, muncul wajah yang bukan lagi menyeramkan, melainkan sedih. Aku hanya ingin seseorang mengingatku. Wali Paidi menatapnya dengan iba. Aku ingat. Leh, aku ingat namamu, dan aku doakan tenang. Tapi ingat satu hal, api paling besar itu bukan yang membakar tubuh, tapi yang membakar hati. Matikan itu dulu, baru kau bisa tidur. Suara makhluk itu makin pelan, tubuhnya semakin samar. Dan sebelum hilang sepenuhnya, ia berkata, terima kasih, manusia kopi. Seketika, semua bara padam. Langit kembali gelap, tapi tenang. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma kopi hangat yang entah dari mana datangnya. Beberapa menit kemudian, Wali Paidi duduk di batu besar dekat sawah. Sarungnya gosong di ujung, rambutnya sedikit berasap, tapi wajahnya damai. Ia mengeluarkan rokok lagi, menyalakannya. Wah, rokok terakhir iki malah saksi perdamaian. Gumamnya sambil terkekeh kecil. Dari kejauhan, terlihat Pak Darsono dan beberapa warga datang dengan obor. Wali, api padam, ngigih tenan, wes ilang kabeh. Paidi menatap mereka, tersenyum tipis. Ya, Banaspati wes tenang, tapi ojo seneng disik, wong sing panas aeso bali nenek sing urip or aeso ngampuni. Warga saling pandang, tak sepenuhnya paham, tapi merasakan sesuatu. Udara pagi itu terasa lebih ringan. Seperti ada beban besar yang ikut menguap bersama asap. Paidi berdiri, menatap langit yang mulai terang di ufuk timur. Yawis, seki waktuna kopi. Aku butuh yang dingin, bukan yang panas maneh. Ia melangkah perlahan, meninggalkan hutan yang kini sunyi dan lembab. Namun di antara batang bambu, masih ada setitik bara kecil yang tersisa. Menyala redup, lalu padam,
seolah memberi hormat terakhir pada manusia bersarung yang baru saja memadamkan api dendam dengan segenggam abu dan secangkir kopi. Malam itu, langit tak lagi gelap melainkan merah, seolah terbakar dari dalam bumi. Api menjalar dari ujung sawah hingga ke batas hutan, menyala tanpa sumber jelas. Warga menjerit dari kejauhan, tapi tak berani mendekat. Di tengah kobaran itu, sosok Wali Paidi berdiri tegak di bawah sinar bulan. Wajahnya tetap tenang, seperti tidak sedang menghadapi maut. Di tangannya, rokok kretek masih mengepulkan asap tipis dan secangkir kopi di batu dekat kakinya masih hangat. Suara letupan api terdengar seperti makhluk hidup bernafas, meraung, melengking marah. Dari pusaran asap itu, Banaspati muncul dalam wujud yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya besar, terdiri dari bara dan arang, matanya menyala putih menyilaukan, dan suaranya menggema bagai guntur yang terperangkap di lembah. Paidi, mengapa kau tidak takut padaku? Wali Paidi tersenyum samar, meniup abu dari ujung rokoknya. Takut itu urusan orang yang belum kenal dirinya sendiri, Banaspati. Aku cuma tahu satu hal, api tidak bisa dimatikan dengan api. Makhluk itu meraung, menggelegar sampai tanah bergetar. Api melingkari tubuh Wali Paidi, berputar seperti pusaran neraka kecil. Panasnya luar biasa, daun-daun kering di sekitar meledak menjadi abu. Namun, Wali Paidi tetap di tempat, menunduk pelan, menggumamkan zikir yang bahkan tak terdengar oleh telinga manusia biasa. La ilaha illallah. Pelan, dalam, penuh makna. Banaspati mengamuk makin keras. Api dari tubuhnya mencuat tinggi, membentuk lidah-lidah merah yang berusaha menelan Wali Paidi. Tapi anehnya, setiap kali bara mendekati tubuhnya, bara itu seperti kehilangan daya panasnya berubah menjadi abu lembut yang jatuh ke tanah. Kau pikir dengan kalimat itu kau bisa menghentikan dendamku? Aku dibakar hidup-hidup. Aku mati dalam kesakitan. Suara Banaspati mengguncang udara. Wali Paidi menatapnya. Matanya sayu namun dalam seperti sumur tua. Aku tahu rasa sakit itu. Tapi dendammu tidak memadamkan apimu. Ia justru membuatmu terbakar 2 kali di dunia dan di alam sana. Makhluk itu mengerang, bentuknya bergoyang seperti nyala lilin diterpa angin. Aku tidak ingin dilupakan. Kata-kata itu keluar pelan, lirih, hampir seperti suara manusia menangis. Wali Paidi perlahan menurunkan rokoknya, menatap langit, lalu mengembuskan asap terakhir. Kau tidak dilupakan. Kau hanya tersesat dalam amarahmu sendiri. Ia lalu merogoh saku, mengambil segenggam tanah yang dibawa dari pemakaman desa. Ia taburkan tanah itu ke udara sambil berbisik, kembali kau ke asalmu. Dari tanah kau lahir, kepada tanah pula kau pulang. Saat butiran tanah itu jatuh, angin mendadak berhembus kuat. Api yang menyala di tubuh Banaspati mulai berkedip-kedip, seperti lilin hampir padam. Asap hitam membumbung tinggi ke langit, menari-nari di antara bintang yang mulai tampak. Makhluk itu berteriak panjang, suaranya menggema sampai ke bukit. Tapi bukan lagi teriakan marah, melainkan jeritan penyesalan yang memecah hati. Tubuhnya mengecil, berubah menjadi nyala api kecil sebesar genggaman tangan, melayang di hadapan Wali Paidi. Aku hanya ingin diingat. Engkau telah diingat, nak, jawab Wali Paidi lembut. Tapi bukan dengan amarah, dengan doa. Ia menatap api kecil itu, lalu mengucap satu kalimat terakhir dengan mata tertutup. Rahmatullah alaika. Api kecil itu pun redup, hilang begitu saja, meninggalkan percikan cahaya yang jatuh ke tanah, seperti bintang jatuh. Sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang tersisa. Wali Paidi menghela nafas panjang, lalu mengambil cangkir kopi yang sudah dingin. Ia teguk pelan, membiarkan pahitnya menelusup ke lidah. Kopi dingin pun tetap punya rasa, asal diminum dengan hati tenang, gumamnya lirih. Ia menatap ke arah sawah yang kini hitam terbakar. Namun dari balik abu, sudah tampak embun malam mulai turun, tanda bahwa kehidupan akan tumbuh kembali. Dalam diam, Wali Paidi tersenyum. Ia tahu, malam itu bukan sekadar pertarungan melawan api, tapi melawan amarah manusia sendiri. Sebelum berjalan pulang, ia menatap langit satu kali lagi. Di sana, di antara awan yang memudar, tampak cahaya kecil melayang, seperti bintang baru yang muncul dari bekas luka malam. Semoga kau tenang di sana, dukun tua, bisiknya.
Lalu ia menyalakan sebatang rokok baru, menyeruput sisa kopi dingin, dan melangkah menuju warung kecil di ujung jalan desa. Di belakangnya, api telah padam. Tapi di dalam dirinya, ada nyala kecil nyala yang tidak membakar, tapi menerangi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian hari, desa Geger kembali tenang. Subuh tiba dengan udara yang dingin dan damai. Embun menetes dari ujung daun pisang, dan burung-burung kecil mulai bernyanyi di kejauhan. Desa Geger, yang beberapa malam terakhir diliputi ketakutan dan cahaya merah api, kini kembali diselimuti kabut tipis. Di warung kecil pinggir jalan, Wali Paidi sudah duduk sejak sebelum azan subuh berkumandang. Di depannya, segelas kopi hitam mengepulkan aroma pahit yang menenangkan. Asap rokoknya menari pelan di udara, berbaur dengan kabut pagi yang lembut. "Paidi, semalam itu benar sudah selesai?" Tanya Pak Rono, kepala dusun, sambil duduk di sebelahnya dengan wajah masih terlihat khawatir. Wali Paidi menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Selesai atau belum, yang penting kita tidak takut lagi. Api itu cuma datang buat ngingetin, bukan buat ngancam." Pak Rono menghela napas lega, tapi matanya masih terlihat berat oleh rasa penasaran. "Aku masih hendak paham, Di. Kok bisa makhluk kayak gitu muncul cuma karena dendam manusia? Bukannya mereka sudah di alam sana?" Wali Paidi meniup asap pelan, lalu berkata dengan nada datar namun dalam. "Kalau hati manusia masih terbakar amarah, arwahnya juga belum bisa tenang. Dunia ini, Rono, bukan cuma buat yang hidup. Kadang yang mati pun masih numpang belajar ikhlas di sini." Pak Rono terdiam. Kata-kata itu terasa menembus dinginnya pagi. Suara yang berkokok di kejauhan membuat keheningan menjadi lebih dalam. Lalu, dari arah sawah, beberapa warga mulai datang membawa bekal dan cangkul. Mereka menunduk hormat ketika melihat Wali Paidi duduk di warung. "Matur nuwun, Wali. Rumahku selamat semalam," kata seorang ibu tua dengan mata berkaca. "Ndak usah berterima kasih padaku," jawab Wali Paidi. "Kalau doa kalian kuat, jin seganas apapun tak bakal berani lewat." Ia tersenyum, tapi senyum itu bukan untuk pamer kekuatan melainkan ketulusan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pertarungan semalam bukanlah soal siapa yang menang. Itu tentang bagaimana hati manusia bisa tetap tenang di tengah kobaran ketakutan. Sambil menyeruput kopi, ia teringat kembali suara Banaspati semalam bukan sebagai monster, tapi sebagai jiwa yang tersesat dalam amarah. Wajahnya yang marah kini berganti dengan bayangan cahaya lembut yang memudar ke langit. "Orang itu cuma ingin diingat," gumam Wali Paidi pelan. "Dan bukankah semua manusia begitu, Rono? Kita semua takut dilupakan." Pak Rono mengangguk pelan, menatap kopi di tangannya yang sudah mulai dingin. "Mungkin iya, Paidi, tapi kalau semua orang bisa menerima nasibnya kayak kamu, mungkin ndak bakal ada dendam di dunia ini." Wali Paidi tertawa kecil. "Hehehe, gampang ngomongnya, susah ngelakoninya. Aku juga dulu sering marah, Rono. Bedanya, aku belajar dari amarah itu, bukan hidup di dalamnya." Ia menyalakan rokok baru, menarik napas dalam, lalu menghembuskan asap ke langit yang mulai terang. Asap itu membentuk-bentuk aneh seperti lidah api kecil yang berputar sebentar, lalu menghilang tertiup angin. Entah kenapa, Wali Paidi tersenyum melihatnya. Seolah itu adalah isyarat pamit dari makhluk yang semalam telah kembali ke asalnya. Beberapa anak kecil datang membawa ember. Wajah mereka riang tanpa rasa takut lagi. Mereka tertawa, berlari-lari di pematang sawah yang masih hitam bekas terbakar. Salah satu anak berteriak, "Wali, lihat, tanahnya masih hangat." Wali Paidi tersenyum, lalu berdiri sambil membawa kopinya. Ia melangkah pelan ke tengah sawah, melihat bekas-bekas bara yang kini sudah menjadi abu. Ia jongkok, menyentuh tanah itu dengan ujung jarinya. Tanah itu lembut, hangat, tapi tidak menyakitkan. Hangatnya bukan dari api, tapi dari kehidupan yang siap tumbuh lagi, bisiknya lirih. Ia menaburkan segenggam abu ke udara. Butiran itu terbawa angin, berkilau terkena sinar matahari pagi. Wali Paidi menatapnya lama, seolah mengucapkan doa tanpa suara. Kemudian ia kembali ke warung, duduk lagi, dan meneguk sisa kopi yang kini benar-benar dingin. Pahitnya kopi dingin itu kayak kenangan, Rono. Nggak bisa diubah, tapi bisa dinikmati kalau hatimu ikhlas.
Pak Rono tertawa kecil mendengar itu, meski matanya sedikit berkaca. Kau ini, Paidi, kadang ngomongnya aneh, tapi entah kenapa, rasanya benar semua. Benar itu bukan karena aku, Rono, kata Wali Paidi sambil tersenyum. Tapi karena kamu mau dengerin dengan hati. Matahari perlahan naik di balik pepohonan. Kabut menghilang. Wali Paidi memandang ke arah langit dan di sana, tepat di atas desa Gegar, tampak satu gumpalan awan kecil berbentuk spiral, seperti bekas asap rokok yang belum hilang. Ia tersenyum kecil dan berkata pelan, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat, "Pergilah dengan tenang, api tua. Dunia ini sudah cukup panas tanpa amarahmu." Lalu ia berdiri, menepuk celananya yang berdebu, menatap sawah hijau yang mulai hidup kembali. Anak-anak masih bermain, ayam berkokok, dan suara gamelan dari rumah jauh terdengar samar. Semua kembali seperti semula, tapi bagi Wali Paidi, dunia kini terasa sedikit lebih sunyi dan sedikit lebih damai. Ia melangkah meninggalkan warung, berjalan santai menuju sungai untuk berwudu. Dan di sepanjang jalan, aroma kopi dan asap rokoknya tertinggal menjadi saksi bahwa ketenangan sejati tak datang dari kemenangan, tapi dari hati yang bisa memaafkan bahkan makhluk yang pernah membakar dunia.